Semoga kita diberi kesehatan ya. Iya. Dan kalian tetap semangat belajarnya ya. Iya. Oke, anak-anak sudah berdoa belum? Belum. Ya sudah, kalau belum berdoa sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau ada ketua kelas, pimpin berdoa ya. Iya, Bu. Berdoa mulai. Amin. Oke anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ya udah, Ibu absen dulu ya. Iya. Ayu, Hadir. Intan, Hadir. Kaila, Ada, Bu. Ada, Bu. Siska, Ada. Iya, Ada, Bu. Devandra. Devandra ada nggak? Enggak masuk, Bu. Kenapa nggak masuk? Sakit, Bu. Sakit apa dia? Enggak tahu, Bu. Ya, udah berapa hari sakitnya? 3 hari, Bu. 3 hari ini. Kalian sudah menjenguk belum? Belum. Sebagai teman, kalian itu harus menjenguknya, dan kita doakan ya semoga untuk Devan diberi kesehatan dan cepat sembuh. Amin. Amin. Ya sudah. Anak-anak, Iya, Bu. hari ini kita belajar tentang pencatatan metode dana kas kecil. Sebelum Ibu lanjut tentang pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengulang kembali pembelajaran pada minggu lalu. Itu yaitu tentang dana kas kecil. Ibu ingin tanya, dana kas kecil itu apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, Ada, Bu. Intan. Sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Iya, bagus Intan. Jadi kas kecil itu adalah sejumlah uang kas atau uang tunai atau uang kertas yang untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Nah, fungsi dari utama kas kecil itu apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Iya, Kaila. Membuat pembayaran menjadi lebih praktis untuk pengeluaran yang mendadak dan jumlahnya yang kecil. Ya, bagus sekali. Jadi fungsi utama kas kecil itu adalah pengeluaran yang praktis dan mendadak pengeluarannya dan jumlahnya itu relatif kecil ya. Ya. Hari ini kita pembelajarannya metode dana kas kecil ya. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan mekanisme pencatatan pengisian dana kas kecil dan sistem dana tetap dan dana tidak tetap. Lalu di sini ada prosedur pengelolaan dana kas kecil. Prosedurnya itu yang pertama, perusahaan membuat kebijakan jumlah dana periode dan petugas. Yang kedua itu, bendahara pusat menarik cek untuk dana kas kecil dan daerah dan diserahkan kepada petugas pengelola dana kas kecil. Dan yang ketiga itu, petugas pengelola dana kas kecil mencairkan cek dalam bentuk kas untuk disimpan dan dalam brankas. Dan yang keempat itu ada petugas pengelolaan dana kas kecil mengeluarkan dana untuk keperluan yang kecil dan membuat bukti pengeluaran kasnya. Dan yang kelima itu ada petugas pengelola dana kas kecil membuat laporan penggunaan dana kas kecil. Dan yang terakhir itu
transaksi. Iya, betul. Ini adalah pembayaran untuk pengeluaran dana kas kecil ya. Lalu ini kan ada metode dana kas kecil atau petty cash. Metode dana kas kecil itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama metode dana tetap yang biasa kita sebut impress per method. Dan yang kedua metode dana tidak tetap yang biasa kita sebut fluctuating per Method. Iya, betul. Ada yang tahu tidak metode dana tetap itu apa? Saya, Bu. Iya, iya. Saldonya tetap. Setiap transaksi tidak dijurnalkan, tetapi di saat pengisian kembali dijurnalkan. Iya, betul sekali apa kata Kia. Jadi metode dana tetap itu adalah saldonya selalu tetap. Setiap transaksi tidak dijurnalkan, tetapi saat pengisian kembali juga dijurnalkan. Nah, lalu yang metode dana tidak tetapnya ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Iya. Saldonya tidak tetap. Setiap transaksi dijurnalkan dan saat pengisian kembali juga dijurnalkan. Iya, betul sekali apa kata Siska. Jadi metode dana tidak tetap itu adalah saldo yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Setiap transaksi dijurnalkan dan saat pengisian kembali juga dijurnalkan. Di sini ada pembentukan metodenya untuk menjurnalkannya, jurnal umumnya. Bagaimana dengan jurnal umumnya? Kalian perhatikan ya. Iya, Bu. Yang pertama itu ada pembentukan. Yang kedua itu ada pengeluaran. Nah, yang ketiga itu ada pengisian kembali. Mana ya? Sini metode. Di sini kan metode tidak. Di saat pembentukan saldo awal untuk jurnal metode dana tetapnya yaitu kas kecil pada kas. Jumlahnya sekian. Untuk metode dana tidak tetapnya sama ya. Jurnalnya seperti ini ya. Kas kecil pada kas. Nah, di saat pengeluaran yang terjadi pada metode dana tetap dan metode dana tidak tetap, tadi kan untuk metode dana tetap kan di saat transaksi atau biaya-biaya pengeluaran itu tidak dijurnalkan. Jadi ini tidak usah dijurnalkan. Tidak dijurnalkan. Kalau metode dana tidak tetapnya itu di saat transaksi pengeluaran itu kan dijurnalkan. Contohnya, misalkan dibeli peralatan sebesar 5.000. Jadi jurnalnya apa? Peralatan pada kas. Pada kas kecil apa kas? Kas kecil. Kas kecil apa kas? Kas kecil.
belajar harus mengerjakan metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Ini soalnya sudah ibu siapkan, kalian harus dikerjakan. Nanti kalian mengumpulkan lembar pertanyaan dan lembar jawabannya. Nanti ibu nilai dari lembar jawaban ini ya. Ibu balikkan dulu ya. Selesai? Sudah dikerjakan? Sudah. Nah, sudah kita bahas ya. Iya, Bu. PT ABC. Ininya metode dana tetap dulu ya. Metode dana tetap per 1 Desember 2010. Di sini ada tanggal. Di sini ada keterangan. Di sini ada debit dan kredit. Ini bulan Agustus ya. Iya, Bu. Agustus bulan tahun 2010. Tanggal berapa dulu anak-anak? Tanggal 1. Tanggal 1 Agustus ya. Soalnya gimana? Kas kecil. Soalnya dibentuk dana kas kecil sebesar 2.500.000. Jadi di sininya kas kecil pada kas. Debitnya berapa? 2.500.000. Iya betul. Ini dalam rupiah ya. Kreditnya juga sama ya, 2.500.000. Untuk tanggal 3 pertanyaannya dibeli perlengkapan kantor sebesar 350. Dijurnalkan atau tidak? Tidak, betul. Sini tidak usah dijurnalkan atau tidak dijurnalkan. Tanggal berapa lagi? Tanggal 7. Gimana soalnya? Dibayar biaya keamanan sebesar 150.000 ya. Dijurnalkan atau tidak? Tidak. Ya. Tidak dijurnalkan. Sini tidak usah. Terus tanggal berapa lagi anak-anak? 10. Bagaimana soalnya? Dibayar biaya listrik, telepon, dan air. Ya, jadi tidak usah dijurnalkan ya. Kalau dibayar, dibeli itu tidak usah dijurnalkan karena ini kita pakai sistem metode dana tetap. Tidak dijurnalkan. Terus tanggal berapa lagi anak-anak? Tanggal 14. Soalnya gimana? Diterima bukti-bukti tanggal 3, 7, 10 Agustus 2010. Jadi itu tanggal 3, 7, 10 itu pengisian kembali kan? Iya. Nah, jadi jurnalnya gini, macam-macam bukan aja ya, langsung ya. Iya, Bu. Pada kas apa kas kecil? Kas. Nominalnya berapa? 1.200.000 ya.
dikerjakan? Sudah. Ya. Untuk tanggal 1 gimana jurnalnya? Kas kecil pada kas. Soalnya dibentuk dana kas kecil ya. Tanggal 1 ya. Kas kecil pada kas. Nominalnya berapa? 1.750.000 ya. Ini sama. 1.750.000. Untuk tanggal 3 Perlengkapan kantor kas kecil. dijurnalkan apa dijurnalkan? Dijurnalkan apa tidak? Dijurnalkan. Bagaimana jurnalnya? Perlengkapan pada kantor Ya. kas kecil. perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor pada kas kecil. Nominalnya berapa? 3.050.000. 350. 350. Untuk tanggal 6-nya Biaya iklim ini. biaya iklan. Biaya iklan ya? Iya, biaya iklan. Biaya iklan. Di sini biaya iklan pada kas kecil. Nominalnya 250. ya pintar. Lalu untuk tanggal 10, sorry. Biaya kebersihan. Biaya kebersihan ya, sini biaya kebersihan. Pada kas kecil juga. Nominalnya 250. sama ya, 250 juga. Untuk tanggal 13 Biaya listrik, air, biaya listrik dan air ya. Listrik, air dan telepon. Pada kas kecil juga ya. iya, Nominalnya 750. iya 750. 750. Untuk tanggal 15 Kas kecil pada kas. ya, karena itu pengisian kembali ya. Iya, Kas kecil pada kas. kas. Nominalnya 1.750.000. iya betul 1.750.000. Kalian sudah paham di sini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah paham anak-anak mengenai metode dana tidak tetap? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah paham, ada yang ingin bertanya tentang mengenai metode kas kecil? Saya, Bu, ini Iya, bertanya. Intan. Mengapa metode dana tidak tetap itu saldonya selalu berubah-ubah? Ya, pertanyaan dari Intan bagus sekali. Pertanyaannya itu, mengapa metode dana tidak tetap itu saldonya selalu berubah-ubah? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Intan? Tidak, Bu. Tidak ada yang bisa? Tidak. Ya sudah, kalau tidak ada yang bisa, Ibu yang menjawab. Jadi, mengapa metode dana tidak tetap itu saldonya selalu berubah-ubah? Karena di dalam metode dana tidak tetap itu setiap terjadi transaksinya selalu dijurnalkan, dan di saat pengisian kembali juga dijurnalkan, agar saldo kas kecilnya itu tuh dapat diketahui setiap saatnya, dan pengeluarannya juga dilakukan dalam satu periode atau 1 tahun. Sudah mengerti, Intan? Sudah, Bu. Sudah mengerti ya? Ya sudah, kalau sudah ada yang mengerti, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Metode dana tetap saldonya tetap. Ya. Metode dana tidak tetap saldonya tidak tetap. Iya, ada yang lebih menyimpulkan lagi? Ya, ada lagi yang lebih menyimpulkan dari Intan? Saya, Bu.
dijurnalkan dan saat pengisian kembali juga dijurnalkan. Ya, bagus. Jadi apa yang kata Intan dan Siska itu intinya sama. Jadi metode dana tetap itu adalah saldonya selalu tetap, dan jika saat terjadi transaksi tidak dijurnalkan, dan saat pengisian kembali dijurnalkan. Lalu untuk metode dana tidak tetapnya itu saldonya selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Nah, untuk terjadi transaksinya dijurnalkan, dan saat pengisian kembali juga dijurnalkan. Kalian sudah paham sampai sini? Sudah ya, sudah Ibu menyimpulkan dari teman-teman dan dari Ibu. Pembelajaran hari ini cukup ya. Ibu anggap kalian sudah mengerti pembelajaran tentang pencatatan metode dana kas kecil ya. Iya, Bu. Nah, Ibu memberi tugas pada kalian. Kalian harus mencari di buku atau di internet atau di sumber-sumber lainnya tentang rekonsiliasi bank. Jadi kalau minggu depan Ibu bahas ini, kalian sudah lebih tahu dulu ya. Ya sudah, Ibu akhirin untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.